Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qamarin nabiyyin wa sidrata muntahal arifin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah dan berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dari mulai meleknya mata ya, dari bangun tidur hingga nanti mungkin tertidur lagi, dari mulai helaan napas, kerlipan mata, berdenyutnya nadi, berdetaknya jantung, mengalirnya darah, dan merasakan dingin panas. Itulah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari miliaran triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita sebagai makhluknya yang bernama manusia bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa izza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah, barang siapa yang bersyukur kata Allah atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengingkari, maka akan aku berikan siksa dan azab yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib bagi kita atas apa yang melekat di diri kita, pada diri kita, kita syukuri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ini wajib. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya. Berharap menjadi predikat umat yang terbaik di dunia kelak di akhirat, yaitu berharap syafaat pertolongan di dunia dan syafaat pertolongan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun bagaimana cara mendapatkan syafaat atau pertolongan di dunia kelak di akhirat, ya ditinggalkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah gitu ya. Nah, adapun sunnah-sunnah yang disampaikan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang terpilih melalui ijtihadnya, di mana sekarang ini bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Hurufnya ada berapa? Jumadil Ula atau Jumadil Awal? Ada berapa? Jumadil Ula ada berapa? Jim, mim, alif, dal, apa lagi? Alif, lam, alif, waw, lam, ya. Ada berapa? 10. Ada 10 ya. Nah, di sini oleh ulama, oleh ahli mujahid, orang yang bermujahadah atas ilmunya, menjelaskan bahwa Jumadil Ula pada huruf jimnya itu yang berarti jihad. Ya, jihad. Apa jihad? Jihad adalah perjuangan. Nah, yang dimaksud dengan jihad dalam pembahasan ini yaitu perjuangan untuk mengajak kepada agama yang baik atau agama yang hak. Ya, semua agama baik. Nah, di dalam pembelajaran hari ini agama yang hak ya adalah agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, jihadul kabiri was-sagiri wad-dha'ifi wal mar'atil hajju wal umrah. Rahun nas an Abi Hurairah
sahih. Artinya perjuangan orang besar, orang kecil, orang lemah, dan perempuan adalah haji dan umrah. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah, hadis sahih. Dan jihad yang terbesar adalah perjuangan melawan hawa nafsu, yakni melawan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Raja'na minal jihadil asgari ilal jihadil akbari jihadun nafsi. Artinya kita telah kembali dari perjuangan terkecil kepada perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Kemudian diterangkan kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha lawaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa yang berjuang, maka sesungguhnya perjuangannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humul shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang artinya sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Gitu ya. Tuh. Diperintahkan pula kita oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj ayat 78. Dan berjuanglah kamu sekalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Teman-teman, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita renungi, kita ambil pelajaran bahwa jihad terbesar itu bukannya kita pergi haji, bukannya kita umroh, ya, bukannya kita bekerja dan sebagainya. Jadi perjuangan atau jihad terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Mana contoh? Ngedengerin seperti ini nih, hawanya apa? Ngantuk, apalagi lemes, pengennya rebahan, jalan kaki ke sini kalau nggak ada niat yang spesial, sampai nggak kira-kira? Nggak sampai, gitu, ya, tidak sampai. Ini didasari dengan niat yang kuat. Untuk apa? Mencari ilmu, untuk menata supaya jiwa kita, hati kita, pikiran kita, akal kita, badan kita, jasmani kita, rohani kita terbimbing dengan cahaya-cahaya Allah. Gitu. Sekarang ditanya, apa pendapat teman-teman ketika teman-teman melihat ada seusia teman-teman mereka anarkis, membawa senjata tajam, lalu membuat kerusakan di tengah malam, mengganggu aktivitas umum, ya. Nah, apa yang teman-teman rasakan jika teman-teman seperti itu? Apa kira-kira? Kaget, apalagi? Marah, apalagi?
kaget, marah, miris, ya. Apalagi? Ya, berarti kan ini ada tanda tanya ya. Kenapa mereka sampai terbawa kejadiannya seperti itu? Ini kan banyak kita saksikan hari ini, dari sejak kemarin ini kita saksikan di lingkungan kita, kehidupan orang itu sudah tidak lagi boleh dikatakan, maaf ya, memiliki agama tapi tak beragama. Iya, betul ya? Ya enggak? Ya, beragama tapi tidak memiliki agama. Tertulis saja agamanya apa, misalkan bla 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 A B C D gitu kan ya. Tapi perilakunya, maaf, tidak sewajarnya seorang yang beragama, yang dikatakan sebagai manusia sudah tidak lagi seperti manusia. Real ini. Mana contoh? Seusia teman-teman remaja keluar malam hari, ya kan? Janjian via medsos. Dikemas dengan baik medsosnya, namanya keren, Ikhwan, Musola, Al, bla 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 bla. Janjian. Ya kan? Tahu-tahu dapat kabar besoknya terjadi berita duka. Apa? Tawuran lah, anarkis lah, ya kan? Bunuh orang lah. Itu manusia? Bukan. Wujudnya manusia, jiwanya jiwa, ya boleh dikatakan lawannya manusia yang beriman itu bisa dikatakan setan ataupun iblis. Nah, kita mau pilih yang mana? Teman-teman yang sudah punya hal baik-baik seperti ini dipertahankan agar jangan mudah tersulut emosi. Ini pentingnya bekal kita membenahi jiwa kita. Hari ini teman-teman sudah berniaga kepada Allah. Jihad. Mana? Bangun pagi-pagi, jalan ke tempat ini untuk mencari ilmu. Nah, ini jihad teman-teman. Sudah berniaga harta dan jiwa ini. Lah mereka harta dan jiwanya sajamnya buat bunuh orang, melukai orang. Uang yang dikasih dari orang tuanya buat beli senjata tajam. Enggak punya uang, melukai orang untuk mendapatkan uang. Lah hati dan jiwanya apa itu yang terisi? Kan begitu pertanyaannya ya. Nah, ini penting buat kita teman-teman. Jihad ini kata Nabi, kata Rasul. Jadi Jumadil Ula, huruf jim yang pertama itu jihad. Berjuang. Berjuang. Ajak teman-temannya. Masya Allah ya, Pak Yus sudah nunggu jam 7.30. Ada temannya satu tadi nunggu. Katanya temannya mana? Lagi di jalan Pak. Ya kan. Lutfi woro-woro di grup. Ayo teman-teman. Ya satu. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, perjalanan seperti itu hidup kita. Apa sih maksudnya? Ya karena memang sejak dahulu orang yang menuju kebaikan dan mendapat kebaikan itu secara kuantitas memang tidak banyak. Ya, sejarah mengatakan demikian. Maka yang harus dibenahi dari sekarang adalah visi dan misi kita diciptakannya oleh Allah ke muka bumi ini sebagai khalifah. Apa? Khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Ya, pemimpin apa? Pemimpin yang seperti apa? Memimpin untuk dirinya sendiri. Dari tuntunan-tuntunan, risalah-risalah ajaran yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman PR kita nih. Nah, teman-teman lah pionir, teman-teman lah penyemangat, ya kan, yang mengeksekusi teman-teman lainnya. Ayo kita ngaji mumpung ada kesempatan. Ada waktu di mana ada kesempatan yang memberikan pengajian,
yang memberikan materi sudah tidak ada. Tuh, jangan sampai mendapati sesal atau penyesalan. Ini ya. Gitu teman-teman. Tuh. Sesudah kita mengajak kebaikan, tinggal pribadi yang diajak ikut atau tidak. Karena memang tadi dikatakan, dan barang siapa yang berjuang, maka sesungguhnya perjuangannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang teman-teman lakukan hari ini dari rumah ke sini menuju majelis taklim adalah atas usaha teman-teman sendiri untuk diri teman-teman sendiri. Gitu. Tidak untuk siapa-siapa. Toh, pun jika memang ada manfaat terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menjadi kebaikan tentunya. Dan tidak mengurangi pahala kebaikan yang teman-teman miliki ketika menularkan kebaikan kepada teman lainnya. Gitu. Ya, kita pahami semuanya, banyak kesibukan kalau di hari seperti ini, apalagi di hari libur, ya kan? Teman-teman pada asik leho gitu kan ya. Mungkin ingin menikmati suasana liburnya, santainya di rumah sambil nonton televisi barangkali, atau weekend ke puncak, ataupun berenang, ataupun bersama keluarga, family gathering, ataupun dan sebagainya. Ya, kita di sini ada kesempatan menghadiri majelis taklim. Nah, ini hal yang sangat berharga, perlu ditingkatkan, perlu dijaga. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang menyelamatkanmu dari azab yang amat pedih? Yaitu, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya dengan harta dan jiwamu. Hal itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahuinya. Tuh, dikasih petunjuk kita sama Allah. Ya, perniagaan yang dapat menyelamatkan kita. Apa tadi? Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Harta emang mesti banyak? Tidak. Jiwa, ya kemampuan yang kita miliki, itu jiwa namanya. Ya. So, kemudian juga dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Allah. Surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Gitu. Adapun perjuangan melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, para ahli bid'ah, orang-orang zalim, para pendengki, dan orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran adalah perjuangan melawan musuh yang terlihat atau kelihatan. Adapun perjuangan melawan setan dan diri sendiri atau nafsu serta tentara-tentara keduanya merupakan perjuangan melawan musuh yang tidak kelihatan atau tersembunyi.
Adapun berperang melawan musuh yang kelihatan seperti melawan orang kafir, ya, dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan senjata atau pedang. Sedangkan melawan musuh yang tersembunyi seperti nafsu, ya, nafsu setan, adalah dengan terus berzikir. Apa? Berzikir. Kepada siapa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir sir atau khafi ataupun dengan zikir apa? Zikir jahar. Zikir yang suaranya dikeraskan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui para alim ulama, kalau dalam ilmu tasawuf namanya guru mursyid. Ya, yang paripurna pada zaman sekarang ini, yang terlihat karomah-karomahnya dan telah masyhur di negeri kita ini tentang perjalanan hidupnya. Di zaman sekarang namanya guru mursyid. Kalau dahulu ada yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau sekarang namanya Syekh Mursyid. Ya. Dan di negeri mana saja, ya, itu. Dengan berzikir, ya, tentu Allah akan memberikan kelemahan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik, dan kumpulan kezaliman dan kemungkaran melalui mukjizat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Pada zaman mereka, pada zaman ini Allah menyingkirkan dari mereka semuanya, yaitu melalui karomah zikrullah. Apa? Karomah zikrullah yang ditancapkan ke dalam dada hati ruh mereka. Oleh karena itu, kepada sekalian ikhwan akhwat, teman-teman, berjuang dengan sekuat tenaga, berperang melawan musuh-musuh, ya, jika dengan yang kelihatan dengan senjata ataupun pedang ataupun tombak. Sementara melawan hawa nafsu yaitu dengan memperbanyak zikrullah secara intens atau terus menerus. Itulah yang namanya bulan Jumadil Ula pada huruf jim yang artinya jihad. Gitu teman-teman. Ya, kajian hari ini cukup sampai di situ. Barangkali teman-teman mau diskusi, barangkali ada yang tidak paham dari penyampaian ini, silakan. Dari Pak Yus, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun membuat tidak nyaman, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.